mana tadi ya? Oke, sampai sini ya. Jadi bus, sistem bus yang terakhir, bus itu adalah jalan yang menghubungkan lalu lintas data ya, lalu lintas data di. Nah, sama seperti register di dalam CPU, di dalam mikroprosesor, karena dia ada beberapa unit ya, ada beberapa bagian, itu ada jalan. Jadi kalau dibuka di dalam IC itu ada wire atau kabel yang untuk menghubungkan antar komponen ini. Otomatis ya ukurannya mikron ya, kecil banget gitu. Nah, kemudian yang versi besarnya ya versi di luar ini gitu. Jadi kita memahami komputer itu ada yang di dalam ini ya, ada yang di dalam mikroprosesor. Kemudian ada yang di luar kan gitu. Ya, ada yang di luar. Nah, di dalam ini juga ada sistem bus atau bus internalnya ya untuk menghubungkan unit-unit yang ada di dalamnya. Ya. Nah, ketika dia butuh mengakses keluar, mengakses layar, mengakses keyboard, ya, mengakses apalagi USB dan lain-lain, ya dia butuh jalur untuk keluar. Nah, keluarnya itu butuh motherboard ini, ya, untuk ngambil datanya, untuk ngambil data, ngolah datanya dia, ya dihubungkan dengan jalannya. Gitu. Oke, dari sini dulu ada pertanyaan. Ya, oke. Jadi di sini gambarkan bus itu seperti kabel-kabel paralel untuk mentransmisikan data dan sinyal-sinyal kontrol, kemudian addressing ya, pengalamatan. Nah, kemudian mikroprosesor jenis-jenisnya ya, klasifikasinya ini dulu ya. Pemain prosesor itu masih sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu masih sama pemainnya. Ya, mungkin ada yang baru-baru yang dari Cina itu kan mulai ada banyak yang baru-baru ya. Tapi pemain utamanya seperti Intel ya. Kemudian ada AMD ya, dua pemain besar ini ya. Orang gamer dia gamer pasti familiar dengan AMD. Ya. Kalau Intel ya orang-orang awam biasanya ya. Kemudian ada juga Mac ya. Mac ini dia pakai dulu mungkin ya Motorola. Jadi ada produsen-produsen. Jadi merek-merek apa ya, komputer itu kalau kita lihat, kalau kita buka komputer itu produsen untuk komponen-komponen di dalamnya itu bisa beda-beda gitu, bisa beda-beda merek gitu. Jadi pabriknya itu sendiri-sendiri. Khusus untuk produksi mikroprosesor hanya dari Intel ya. Jadi Intel tidak memproduksi motherboard, tidak. Motherboard bisa dari MSI, dari Biostar dan lain-lain. Jadi sebenarnya combine ya, jadi banyak merek. Jadi tidak satu pabrik yang membuat semua itu. Nah, kemudian ini untuk ukuran kecepatan prosesor. Jadi prosesor ini ada satuannya yang biasa dipakai ya untuk menggambarkan kecepatan dari sebuah prosesor ya, hertz ya biasanya ya. Ada prosesor Pentium berapa, kemudian belakangnya pasti ada 800 MHz atau berapa kan gitu. Jadi gini, ibaratnya kayak mikroprosesor itu kayak berdetak, kayak orang itu kan hidup punya jantung ya. Nah, ritme jantungnya itu ya kalau ya jangan disamakan manusia ya. Kalau manusia jangan berdetak semakin kencang malah nggak bagus kan gitu. Ya, berarti dia ada masalah dengan jantungnya kan gitu. Tapi kalau komputer itu bagus kan gitu. Karena detak daripada atau sistem clock-nya dari komputer itu semakin cepat dia berdetak, berarti ada banyak ritme kerjanya semakin cepat gitu. Dan ini yang digambarkan dengan ya megahertz, gigahertz ini. Ini kan satuan dari hertz itu apa sih? Gelombang ya biasanya, megahertz. Jadi dalam satu waktu ya kayak ini ukuran yang lain yang biasa digunakan adalah MIPS, million instruction per detik. Jadi berapa jumlah instruksi yang bisa diproses dalam 1 detik. Nah, kayak misalnya ngegame dengan
game desain, kemudian nonton film, itu kan semuanya instruksi program semua itu. Nah, kalau MIPS-nya besar, ya berarti semuanya dibuka dalam satu waktu, kalian multitasking itu langsung buka semua kan gitu. Karena dia punya MIPS yang besar, atau berapa juta, berapa instruksi yang bisa di cover dalam satu detik gitu. Ya. Jadi seperti itu. Yang biasa sih Hertz ya yang dipakai ya. Semakin besar ya semakin bagus kan. Ada juga yang menggunakan floats, ada yang menggunakan fraction of second gitu. Oke, dari sini dulu mungkin ada pertanyaan. Ya. Nah, oke, kemudian kita lanjut ke jenis ini apa? Desain. Desain yang kedua. Kalau tadi apa arsitektur ya. Jadi arsitektur von Neumann. Bentar ini di bawah ini nanti. Nah, ini baru ada perbandingannya. Oke. Sebelum ke situ ke sini dulu. Desain mikroprosesor itu ada dua jenis ya. Ada CISC, ada RISC. Nanti kita bahas mungkin minggu depan nih kayaknya. Jadi ada dua jenis ini ya. Jadi ada tipe-tipe IC mikroprosesor yang dia itu bisa diprogram dengan simple ya, dengan sedikit bahasa pemrograman, berapa baris program dia mengerti gitu. Ya. Tapi ada mikroprosesor yang dia itu nggak ngerti, butuh banyak baris program. Misalkan untuk menambah proses tambah kurang bagi, itu untuk tipe-tipe prosesor yang RISC dan CISC. Ini kan membedakan antara CISC dengan RISC ya. Jadi kalau prosesor yang tipenya RISC, jadi dia reduce instruction set computing chip ya. Nah, jadi dia apa? Berarti reduce instruction. Jadi dengan beberapa baris kode program, proses mikroprosesor itu dia ngerti kalau RISC itu. Tapi kalau CISC itu nggak bisa, dia harus diprogram lebih bulat, istilahnya lebih kompleks lagi. Ada banyak baris program. Nah, otomatis dua-duanya ini punya perbedaan ya. Satu diprogram dengan mudah, satu diprogram dengan susah, kan gitu. Intinya sih gitu. Kalau RISC itu diprogram dengan mudah, kalau CISC diprogram dengan ribet atau dengan line barisnya itu, baris programnya itu akan panjang. Nah, otomatis secara hardware yang RISC itu karena dia diprogram dengan mudah, berarti kompleksitas dari hardware-nya semakin tinggi. Ya. Kemudian kalau CISC ini karena programnya susah, kompleksitas dari hardware-nya atau IC-nya di dalamnya itu semakin simpel, ya gitu. Jadi untuk mengkompensasi kemudahan pasti ada berarti semakin canggih alatnya kan gitu. Nah, bedanya apa ini CISC dengan RISC? Ya bedanya adalah di jumlah logic gate yang kemarin kita bahas itu. Jadi jumlah gerbang logika. Gerbang logika kemarin yang kita bahas itu bentuknya adalah rangkaian ya, rangkaian elektronik gitu. Di antar transistor gitu saling berhubungan. Nah, otomatis karena kita programnya itu gampang atau RISC, berarti konfigurasi logic gate-nya semakin bulat, semakin kompleks gitu, semakin sulit. Nah, CISC karena kita programnya susah, berarti logic gate yang ada di dalam mikroprosesor lebih tidak serumit yang ada di RISC. Jadi dia punya dua konsekuensi ini. Nanti ya kita bahas khusus. Kemudian jenis-jenis bus ya. Jadi sistem bus tadi juga macam-macam ya. Yang biasa kita yang populer teman-teman yang gamer pasti ini ya, familiar dengan PCI. Ya, tipe-tipenya ada ISA, ada PCI, ada AGB, ada USB ya, USB semua tahu ya. USB pun sudah mengalami perkembangan ya, dari USB 1 sampai sekarang USB 3 ya, 3.0.
PCI juga gitu, ada PCI Express dan lain-lain. Jadi ini ya jenis-jenis bus ya, jenis-jenis jalannya. Ada jalan tol, kayak kan jenis-jenis jalan tol ya. Aspalnya itu apa? Aspal hot mix kah? Aspal apa? Aspal Korea gitu. Kalau orang Jawa ngomong aspal Korea dengan aspal desa itu kan beda. Ya kan gitu. Ya kayak gitu. Sama. Jadi oh ya ini punya perbedaan juga apa? Bandwidth ya. Tahu ya bandwidth? Bandwidth-nya adalah 133 megabyte per detik. Jadi bandwidth itu digambarkan dengan lebar jalan ya. Nggak usah bingung kalau ada yang tanya bandwidth-nya berapa, itu lebar jalannya berapa. Dalam satu waktu bisa nampung berapa mobil dalam satu perjalanan kan gitu. Semakin besar ya bandwidth-nya semakin besar. Sama dengan ini sistem bus semakin sekarang ya semakin besar ya bandwidth-nya. Berapa banyak data yang bisa dilewatkan lewat jalur itu dalam satu detik. Oke, sebelum ke sini, silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kita lanjut ya ke von Neumann dan Harvard. Nah, tadi yang kita bahas tadi itu von Neumann ya. Gambarnya ini. Jadi antara data dan memori, data dan instruksi disimpan. Pokoknya pokoknya memori ya memori, semuanya disimpan di situ. Gitu. Oke, von Neumann dan ada dua kelas ya, utama dari satu komputer yaitu Harvard dan von Neumann. Jadi ada dua jenis ini ya teman-teman ya, dua tipe arsitektur dari mikroprosesor itu ada dua ini. Banyak desain khusus mikrokontroler dan DSP. Nah ini yang canggih-canggih ya, menggunakan Harvard. Oke, bedanya apa sih? Bedanya kalau Harvard itu ada memorinya itu dipisah ya. Kalau tadi di von Neumann tadi kan jadi satu ya, nyimpen instruksi ya. Tahu ya bedanya instruksi dengan data? Instruksi itu yang program ya, program komputer, jadi perkalian atau pembagian, kemudian apa kan gitu. Itu instruksi atau program. Dan yang kedua untuk nyimpen data. Jadi bilangan 7, 10 yang tadi itu data. Nah, di arsitektur Harvard itu dipisah ya. Di memori program dipisahkan, tidak jadi satu dengan memori data. Nah, kalau di von Neumann itu dijadikan satu. Sehingga Harvard ini menggunakan memori terpisah ya untuk program dan data. Jadi alamat memorinya, alamat registernya berbeda. Ya, otomatis ya. Nah, sehingga secara ini ya arsitektur dia tidak kompleks ya, ada istilahnya multiplexing. Multiplex ini untuk ngatur ini ya, lalu lintas pergantian ya. Jadi oke lah nanti saya bahas. Oke, jadi gini. Kalau kita gambarkan di von Neumann itu memorinya kan jadi satu ya dalam satu blok ruang gitu, dengan satu ruangan khusus. Atau kita bisa gambarkan ini gudang kan gitu. Di von Neumann. Kalau Harvard dia punya dua gudang untuk penyimpanannya. Satu gudang untuk menyimpan program atau kode atau instruksi, satu khusus untuk menyimpan data. Di von Neumann jadikan satu gudangnya itu, jadikan satu. Sehingga untuk masuk ya itu pintunya ya satu kan gitu. Kalau ini pintunya dua. Sehingga harus ada yang namanya di sini multiplexing atau mekanisme multiplexing ya.
ya yang mengatur kamu masuk dulu, kamu sekarang giliran kamu yang masuk, karena ini ada dua tipe ini ya, dua benda atau dua apa ya, satu arsitektur, satu program atau kode, satunya data, sehingga masuknya ini diatur oleh multiplexing ini, sehingga kadang terjadi yang namanya bottleneck ya, von Neumann bottleneck ya kalau nggak salah namanya. Bottleneck itu apa? Antrian, karena pintunya hanya satu kan gitu. Kalau di Harvard ya dia karena dia punya sendiri-sendiri dia langsung ya, kalau data dia masuk ke sini, lalu apa namanya instruksi dia masuk ke gudang yang lain kan gitu. Oke, kalau arsitektur von Neumann, program dan data dibagi pada ruang memori yang sama, dimasukkan dalam gudang yang sama. Nah, karena ada multiplexing, proses pergantian itu tadi, atau antrian itu tadi. Nah, ini contoh IC-nya ya. Oke, ini ketua kelas berapa ini ya? Satu kelas berapa orang? Jumlahnya? 32, Pak. 32? Iya, Pak. Ada yang nggak masuk. Oke, lanjut ya. Ini contoh cara kerja mikroprosesor yang pakai arsitektur von Neumann. Tahun 40 ya. Nah, di dalam sistem memori itu kita mengenal yang namanya word ya dan bits ya, BIT dan word. Nah, word ini nama lainnya adalah cells. Nah, apa namanya kumpulan ini. Jadi ini namanya bit ini. 1 2. Kalau ada 30 bit berarti ini ada 30 urutannya ini. Ke kiri ini ada 30. Kalau 8 bit ya ada 8. Nah, satu blok ini yang kita sebut sebagai word. Ya, word. Ya, karena tadi balik lagi ya semuanya biner. Di komputer itu semuanya biner. Nyimpen datanya itu ya biner kan gitu. Makanya apa namanya gambarkan seperti ini. Nah, kemudian tadi yang saya ngomong lemari memori, jadi register itu kayak register atau memori itu kayak apa? Kayak lemari yang punya banyak rak ya. Nah, rak-raknya itu punya alamat, punya nama yang kita sebut sebagai address. Ya, jadi register, alamat register kan gitu. Oke, kemudian yang mana nih? Oke. Nah, di von Neumann ya. Karena apa? Von Neumann apa tadi? Instruksi dan data disimpan dalam lemari yang sama, di tempat yang sama. Ya, jadi kalau kita gambar itu kayak gini. Gimana ya gambarnya? Kalau kita punya lemari ini tadi, ya, yang kita sebut sebagai register atau memori kan gitu. Ada banyak kotak-kotak gini ya. Gambarnya pakai mouse. Kotak-kotak penyimpanan ini yang kita sebut sebagai register. Ya, register itu ya ini ember-ember atau tempat untuk menyimpan. Nah, dalamnya ini yang disimpan itu apa? Yang disimpan itu adalah bilangan biner. Ya, jadi ini. Nah, ini dimasukkan ke sini. Nah, gitu. Nyimpan angka 1. Ya, angka 1 itu binernya apa? Nyimpan kalimat apa ya? Angka kalimat itu binernya apa kan gitu. Nah, oke ya. Terus apalagi nih? Nah, cara nyimpennya kalau di von Neumann dia itu cara nyimpennya gini. Katakanlah ini berapa? 40 bit ya. Jadi kemampuan untuk nyimpen kotak embernya ini adalah 40 bit. Berarti ada 40
ini 20 bit, sorry. 20 bit ya. Jadi setiap kotak ini 20 bit. Jadi 20 karakter kan gitu, 20 karakter biner. Nah, karena dia ngomongnya instruksi dan data disimpan dalam memori yang sama. Itu maksudnya gini, ya ini maksudnya. Jadi cara nulisnya kalau itu ada 20 karakter, ada 20 karakter biner kan gitu ya. Yang 8 di awal ini yang disebut sebagai apa? Kodenya atau instruksi. Kan tadi nyimpan 2 ya. Nyimpan apa? Nyimpan instruksi dan nyimpan data. Nyimpan program dan nyimpan data kan gitu. Di instruksi kayak A kali B, A plus B itu disimpan di bagian ini. Oke. Kemudian sisanya ini adalah data. Ya, kalau nggak salah gitu ya. Nah, ya, ini datanya. Jadi sama-sama biner, cuma yaitu binernya itu dia punya 2 informasi yang berbeda. Satu informasi tentang instruksi, yang sebelahnya ini informasi tentang data apa yang diproses. Gitu ya. Ini sama kayak yang atas tadi. Nah, ini contoh how it works. Jadi memori atau register dia menyimpan data dan menyimpan program, ya. Jadi ini alur bagaimana ini tadi, alur bagaimana program itu berjalan. Itu sebenarnya sudah dibahas tadi di sini. Nah, di gambar yang ini, ya. Jadi semuanya sudah disimpan di memori, kemudian dipanggil sama apa CU sama control unit untuk keluar dia, nilainya keluar masuk ke ALU. Nah, di ALU diproses. Kemudian disimpan lagi kan gitu. Nah, ini gambarkan lagi di sini. Jadi CPU ini punya apa ya? Sorry, control unit ini punya peran penting dia. Fetch itu apa? Ngambil. Ya. Jadi prosesnya gitu. Control unit itu dia akan mengambil instruksi atau program itu tadi dan mengeksekusinya. Ya, jadi dia ngambil. Kenapa diambil? Iya, karena instruksi itu sebenarnya juga disimpan di memori gitu loh. Jadi semuanya disimpan dulu, baru diproses. Nah, jadi urutannya control unit dia ngambil instruksinya, ya. Setelah diambil ya, kalau butuh ALU ya berarti ALU dia bekerja ya untuk menambahkan, membagi dan lain-lain. Kemudian register dia untuk menyimpan hasilnya. I/O untuk menampilkan ke kita, ke layar gitu. Oh, ini nih yang jelas. Pertama, dia mengambil instruksi di memori atau register yang namanya IR, instruction register yang namanya kalau salah IR. Kemudian programnya itu apa? Ya, instruksinya itu apa? Kan bisa lebih dari satu instruksi. Ya, jadi yang menggeser dari instruksi satu ke instruksi yang lain, ya, itu PC ini, program counter. Ya, dia untuk jadi gini, program itu kan kadang saya cuplikan ya, program ya, program komputer. Nah, ya, oke lah, kelihatan ya. Ini program komputer ya. Nah, ini yang disebut instruksi. 1 instruksi perkalian, 2 instruksi pembagian. Nah, setelah dikali itu kan dibagi. Ya, setelah proses ini, kemudian kan proses ini. Nah, yang dimaksud next instruction itu ya ini, yang bawah ini. Jadi gimana cara komputer tahu setelah ini ada program ini. Nah, itu PC ini peran menjadi program counter ini. Ya.
yang akan jadi ngambil setiap instruksi ini ya. Jadi setiap instruksi ini kadang tidak berada pada memori yang sama, karena setiap blok memori tadi yang rak itu tadi itu punya kemampuan maksimum dia. Misalkan programmu itu panjang A kali B tambah C tambah D tambah E, itu kalau di konversi ke biner ternyata dia besar, ternyata dia banyak ya, dan tidak cukup disimpan dalam satu blok ini, dia akan disimpan di blok berikutnya. Gitu. Jadi kalau programnya panjang, ya dia akan otomatis disimpan di blok-blok berikutnya. Nah, program counter inilah yang berfungsi untuk membaca, oh ini terusannya ke sini, ini terusannya di sini. Ya. Kemudian setelah diambil, ya kemudian menentukan tipe dari instruksinya. Jika konten address ya ini masalah ini ya. Jadi apa namanya? Jika ada data, dia butuh ngambil data, ya dia akan ngambil kan itu. If content address, kemudian mengeksekusi programnya. Ya, jadi A kali B, C bagi 2 ini semuanya disimpan di instruction register atau lemari untuk nyimpen instruksi program. Ya. Jadi ini diambil dulu di fetch ya, instruksinya ini diambil oleh control unit ya. Kemudian dilihat jika dia butuh A, B kan gitu kan. Oh, A ini dia ngambil dari sini. B dia ngambil dari sini. Oh, A dia ngambil dari sini. A dan B ini kan disimpan di memori ya, disimpan di register, disimpan di kotak yang lain kan gitu. Nah, makanya dia akan ngambil nilai A dan B diambil. Ini ya. If content address, dia akan mengambil kontennya, ngambil datanya dulu. Setelah itu, setelah instruksi tadi, pertama kan tadi instruksinya ini diambil dulu. Setelah dilihat ada A dan B ini, A dan B-nya diambil. Setelah diambil baru dieksekusi. Jadi ini eksekusi ya, cycle-nya atau bagaimana program itu berjalan. Jadi yang pertama si CU atau control unit dia ngambil data instruksi atau program, ngambil program dulu di register ya, diambil, kemudian dilihat kodenya atau di decode. Ini operasinya ini butuh apa? Butuh ALU enggak? Atau enggak butuh ALU kan gitu. Nah, ALU-nya yang mana? Pembagian, pengurangan, atau yang logic. Misalkan ada program if then itu kan logic. Nah, jadi dia yang menentukan nanti. Kemudian datanya apa? Kalau tadi kan A kali A, B, A itu 6, B 7. Oh, butuh itu yang disebut sebagai operan ya. Jadi data yang mau diproses, ya, diambil sama dia. Setelah diambil kan baru jalan itu operasinya, perkaliannya. Nah, baru dieksekusi. Setelah ada hasilnya disimpan lagi di memori, ke memori atau register. Setelah itu dia menjalankan instruksi berikutnya. Begitu terus ya. Jadi gambarannya. Ini nggak bisa diputar. Oke. Oke, mungkin itu ya hari ini. Ada pertanyaan mungkin? Ya, saya coba banyak ini ya menyederhanakan konsepnya ya. Jadi bukan konsepnya, menyederhanakan cara menggambarkannya ya. Kalau kalian baca textbook kok kayaknya banyak bingung gitu. Oke, saya ulangi lagi. Proses komputer itu proses mikroprosesor
mengeksekusi program itu kayak apa. Ya, saya ulangi lagi ya, ada 7 menit. 6 menit. Kalau saya misalkan instruksinya perhitungan ya. Misalkan saya punya dua bilangan A dan B. Nah, ini yang mana yang disebut sebagai instruksi? Yang mana yang disebut sebagai data? Kalian harus paham dulu ini. Yang instruksi yang mana ya teman-teman ya? Bisa ada yang bisa ngomong di sini? Yang A, B, C, Pak. Salah. Instruksi. Instruksi. C, Pak. C, Pak. Instruksi. Data yang AB. Siapa? Ada yang lain? Yang ini loh. Ini instruksi. A kali B. Ya. Kalau A, B, C ini apa? Alamat registernya kan gitu. Alamatnya apa? Embernya gitu. Ya. Embernya itu ada nilainya. Nilainya itu 6. Ya, 6. Kalau yang ember B nilainya 7. Kalau C ya kita tunggu karena C itu kan ember yang untuk menampung hasil dari ini. Ya, ini ya. Jadi ini yang disebut sebagai apa? Instruksi. Instruksi atau program nama lainnya. Ya. Kalau yang data yang mana? 6 dan 7. 6, 7. Iya, betul. Jadi ini 6, 7. Ini datanya. Nah, komputer itu atau mikroprosesor itu yang disimpan adalah ya ini datanya sama instruksinya. Makanya ada arsitektur yang namanya von Neumann dan arsitektur yang namanya Harvard. Kenapa? Karena Harvard itu dipisah. Jadi kalau ada 2 lemari atau 2 gudang, 2 lemari lah gitu. Jadi semua programnya itu kalau Harvard itu data-data dikelompokkan dalam lemari yang ini. Gitu. Kalau instruksi dikelompokkan di lemari yang ini. Kalau von Neumann jadikan satu ya, karena satu lemari ya. Nah, dalam lemari kan banyak rak kan gitu. Nah, otomatis antara data dengan ini campur aduk di sini. Campur aduk di sini. Oke. Nah, gitu. Intinya di arsitektur ini seperti itu. Pastinya nanti punya kelemahan dan ini kelebihan masing-masing. Nanti kita bahas ada khusus bahasan itu. Nah, proses tadi yang terakhir di slide-slide yang terakhir ini itu adalah bagaimana sih komputer itu bekerja kan gitu. Mikroprosesor itu mengerjakan pekerjaan. Nah, ini. Cara pertama adalah nge-fetch ya. Fetch itu mengambil apa? Ngambil instruksi kan gitu. Karena saya ngomong tadi apa? Instruksi ini A kali B ini disimpan kan gitu. Disimpan di sebuah lemari. Ya. Jadi ini itu disimpan di lemari A kali B. Nah, kalau instruksinya banyak, setelah A kali B terus kemudian C bagi 2 tadi. Ya, C bagi 2 tadi juga disimpan di alamat memori yang lain. Makanya di sini disebutkan apa tahapannya adalah instruction fetch. Jadi mengambil programnya ini dulu. Jadi ini dulu yang diambil sama komputer. Setelah diambil sama komputer dilihat, dianalisa, dilihat ya, didecode istilahnya. Dilihat, oh ini kok ada muncul tulis apa variabel A ya, kok muncul A, ini muncul B. Ini dari mana nilainya kan gitu. Nah, oh berarti diambil sama dia sekarang. Makanya proses yang kedua apa? Operand fetch kan gitu. Jadi dia mengambil nilai dari A dan B. Oh, A itu masuk ke register yang ini gitu misalnya. Oh, A itu masuk ke sini lemari, ngambil dari lemari ini. Yang B ngambil dari lemari ini, diambil sama dia atau di fetching atau fetch.
Setelah diambil, kan sudah ada nilainya tuh, ya kan? Misalkan ini berapa? Ini 5, ini 2 setelah diambil. Oh, berarti kan udah lengkap ini. A-nya sudah ada nilainya, B-nya ada nilainya, ya udah. Dia melakukan eksekusi 5 kali 2. Hasilnya adalah 10. Nah, 10 ini terakhir ya, disimpan lagi sama dia di lemari yang lain gitu. Nah, seperti itu prosesnya. Jadi setelah dieksekusi, ketemu hasilnya di store atau disimpan. Nah, kemudian next instruction. Oke, jelas ya dari sini? Ada pertanyaan lain? Ada yang nggak masuk nih? Ada yang nggak masuk ya? Atau tadi sempat lengkap semua? Tadi lengkap semua, Pak. Ya udah, kalau lengkap semua, langsung aja ya, saya set masuk semua. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kurang dari 1 menit. Nggak ada ya. Oke, nanti nilainya belum saya buka nanti habis ini ya. Saya nilai nanti. Oke, untuk UTS maksudnya. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada, saya akhiri untuk hari ini. Nanti minggu depan kita bahas untuk CISC, hari SC. Ya. Jadi kita santai ya. Jadi memang saat 16 kali pertemuan ya. Harusnya 16 kali. Ya. Jadi kita bahas semua tentang teori. Jadi arsitektur ya kita bedah sedetail mungkin. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri hari ini. Selamat pagi, terima kasih atas ini datangannya ya. Kalau ada pertanyaan, langsung sampaikan di grup aja. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.